dan membuat pastry dengan Chef Nina, food lovers harus tahu nih, ternyata makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari memiliki sejarah yang unik. Di antaranya sebagai berikut. Banyak orang yang dari dulu hingga sekarang menjadikan es krim salah satu dessert favoritnya, bukan? Hal ini karena es krim memiliki rasa yang enak dan bisa dinikmati kapanpun. Ternyata pada awal kemunculannya, es krim ini adalah sebuah es lollipop yang telah mengalami modifikasi hingga sekarang. Awalnya pada tahun 1907, seorang anak bernama Frank Everson secara tidak sengaja meninggalkan minuman sodanya dan menancapkan sendok ke dalam gelas minumannya. Setelah beberapa hari karena musim dingin, akhirnya Frank menarik sendoknya dan ia mendapati minuman sodanya telah menjadi es dan tertancap di sendoknya. Hal inilah yang menjadi inspirasi Frank dan terus mengembangkannya hingga menjadi es lollipop pada zaman dahulu. Potato chip atau keripik kentang bisa dikatakan sebagai cemilan yang banyak disukai. Ternyata di balik kepopulerannya, potato chip ini ditemukan secara tidak sengaja loh. Pada tahun 1853, suatu hari seorang ahli masak bernama George Crumb merasa sangat jengkel karena ada pelanggannya yang protes karena kentang buatannya terlalu tebal. Lalu ia membuat irisan kecil dari kentang itu dan digoreng lagi. Selanjutnya, gorengan kentang itu diberi taburan garam. Tak disangka-sangka, ternyata masakan barunya ini justru digemari banyak orang dan dinamakan dengan Saratoga Chips. Makanan selanjutnya yang mempunyai sejarah yang unik dalam penemuannya adalah kue berbahan dasar coklat yang juga Anda pasti tahu. Yap, apalagi kalau bukan brownies. Mungkin semua orang sudah tak asing dengan makanan yang kerap dijadikan sebagai makanan penutup karena memiliki rasa yang manis ini. Ternyata di balik brownies yang telah kita temui di zaman ini, pada awalnya seorang pemuda secara tidak sengaja membuat roti produk gagal. Roti tersebut tidak mengembang dan memiliki tekstur yang basah. Namun ternyata hal ini bisa membuat brownies semakin nikmat dan kini bisa kita jumpai dengan berbagai varian rasa. Well, food lovers, sesaat lagi Chef Nina juga akan membuat brownies yang bisa Anda jadikan inspirasi memasak untuk menu hantaran. Happy cooking! Hai food lovers, kali ini menu masak-masak saya bareng Chef Chandra yaitu menu hantaran. Jadi menu-menu yang sederhana yang bisa kita buat sendiri di rumah, jadi nggak perlu beli. Terus aku masak dessert yaitu cheesecake brownies. Dan cheesecake brownies ini ya, itu tuh pas banget buat hantaran. Kan momen-momen silaturahmi nih. Jadi misalkan kita berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah teman atau kerabat, ini bisa dijadikan alternatif menu yang mudah banget bisa dibikin di rumah pastinya. Let's start cooking now. Yang pertama tahapnya yaitu kita mau kocok dulu telur, lalu berikutnya gula, lalu dengan menggunakan wire whip attachment kita kocok telur dan gulanya ini sampai mengembang. Nah, sementara itu sambil kita menunggu telurnya mengembang, kita lelehkan dulu choco chip, lalu butter. Kita lelehkan menggunakan microwave. Nah, food lovers, penting banget di saat kita melelehkan coklat atau butter di dalam microwave, jangan diproses terlalu lama. Jadi, ada baiknya 10 detik kita keluarkan, terus kita aduk lagi. Nah, ini kan belum lumer semua. Jadi, kita masukin lagi ke dalam microwave.
kita aduk terus sampai meleleh semua dengan sisa panas yang masih ada. Nah, berikutnya saya mau masukkan coklat meleleh ini ke dalam telur. Kita masukin ya sekarang. Oke, kalau udah kita matiin dulu aja mixernya. Terus saya mau ayak tepung, cocoa powder, baking powder, dan sedikit garam. Ayak. Terus ini di tengah-tengah tepungnya kita buat seperti kubah. Lalu kita tuang ke tengah-tengahnya. Saya ganti menggunakan whisk. Lagi sampai nanti seluruhnya habis dan tercampur rata. Adonan brownies kita udah hampir jadi nih, lovers. Yang terakhir, nah kalau udah rata seperti ini, udah cukup. Ini siap untuk dimasukkan ke dalam loyang yang tadi saya udah siapkan dan sudah lapiskan dengan parchment paper. Food lovers, brownies ini akan kita panggang setengah matang, lalu nanti di atasnya kita akan taruh adonan cheesecake. Kita ratain. Oke, brownies kita sudah siap untuk dimasukkan ke dalam oven yang tadi saya udah panaskan di suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Sambil kita nunggu browniesnya setengah matang, sekarang kita bikin dulu adonan cheesecake-nya. Nah, bahan-bahannya itu mudah sekali. Yang pasti ada cream cheese, lalu ada tepung, ada telur, ada gula, dan sedikit susu. Pertama, kita masukin dulu cream cheese-nya. Lalu kita masukkan gula. Lalu ini kita mixer dulu sampai lembut. Cream cheese-nya udah sedikit lembut, terus saya mau siapin dulu telurnya. Kita kocok lepas. Kita masukin perlahan-lahan. Oke, kalau udah masuk semua, kita cek dulu. Ini masih ada yang belum rata. Kita mix lagi sebentar aja. Tahap pembuatan adonan cheesecake-nya nih food lovers, itu penting banget kita pakai attachment yang flat beater. Jadi bukan yang kayak balon itu, bukan yang wire whip, karena kita nggak mau masukin udara lagi ke dalam adonan itu. Nah, apabila kita kocoknya terlalu kencang atau terlalu fluffy, nanti cheesecake-nya ada resiko retak. Nah, jadi kan nggak bagus. Jadi kocoknya nggak perlu sampai ngembang-ngembang banget, yang penting rata aja, udah cukup. Nah, ini udah cukup. Berikutnya tinggal kita masukin tepung. Nah, jangan lupa untuk selalu diayak. Oke. Kita mix menggunakan spatula. Terus adonan brownies kita udah setengah matang. Sekarang saatnya kita angkat. Nah, food lovers, ini brownies yang udah setengah matang tuh begini penampakannya.
Sekarang kita tuang adonan cheesecake kita. Cheesecake brownies itu bawahnya, layer paling bawah adalah brownies, terus atasnya cheesecake. Kita ratain. Nah, ini udah rata, berikutnya kita kembalikan lagi ke dalam oven. Nah, kita selesaikan brownies dan cheesecake-nya kurang lebih selama 30 menit di dalam oven. Brownies cheesecake kita udah matang nih, food lovers. Nah, tapi sebelum saya keluarin ini dari loyang, harus ditunggu sampai dingin dulu, kalau nggak nanti hancur. Food lovers, ini udah dingin. Pelan-pelan pinggirannya. Kita make sure nih sudutnya udah benar-benar lepas dari loyang ya. Kita balikin. Oke, kalau udah kita trim pinggirannya. Terus sekarang tinggal bikin toppingnya nih, food lovers. Gampang banget bahan-bahannya. Nah, ini kita melt dulu coklatnya jadi satu di dalam microwave. Nah, dalam hal melelehkan coklat itu ada beberapa cara, yaitu bisa pakai yang pertama, yang paling mudah sih menurut saya, bisa pakai bowl plastik atau bowl yang tahan panas ya, jangan bowl metal, itu masukin ke microwave. Atau bisa juga kita pakai steam, yaitu teknik dimana kita taruh mangkuk di bawah air panas. Jadi biarkan si coklat itu panas dengan uapnya. Oke, ini coklatnya udah melted. Saya udah siapin satu bowl. Gabungin semua jadi satu. Nah, selainnya ini akan menjadi lebih soft karena tadi coklatnya masih sedikit panas. Nah, itu memudahkan kita dalam mengaduk crispy rice-nya biar rata. Dan ada rasa kacang juga dari peanut butter, plus ada crunchy-nya dari crispy rice. Yummy! Saatnya kita plating. Jadi pokoknya cocok banget untuk hantaran. Kan biasanya orang beli oleh-oleh, bawa ke rumah keluarga, kerabat, atau teman. Biasanya kan brownies. Nah, kali ini bisa bikin sendiri di rumah. Dan untuk pemanis, saya kasih daun mint di atasnya. Ini dia, cheesecake brownies ala Chef Table. It's ready to serve now.
Jangan kemana-mana habis ini, karena masih ada Chef Chandra yang akan masak satu masakan seru lagi. Stay tune!